Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Sabdin Fujirayu, kemudian teman saya Liliana Floren dan Fatihul Irsyad. Kami akan mempresentasikan mengenai materi pemanfaatan e-learning sebagai media pembelajaran. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai definisi e-learning itu sendiri. E-learning itu didefinisikan sebagai suatu sistem atau konsep dalam pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Nah, ada beberapa pendapat mengenai pengertian e-learning. Yang pertama itu e-learning dikatakan sebagai proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua, sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilakukan tanpa harus bertatap muka dan menggunakan teknologi yang dilakukan oleh siswa dan guru. Kemudian adapun karakteristik dari e-learning sendiri, karakteristik yang menurut Rosenberg, karakteristik e-learning itu bersifat jaringan, yaitu membuatnya itu bisa memperbaikinya itu secara cepat dan menyimpan maupun memunculkan kembali, mendistribusikan atau sharing dari pembelajaran informasi. Jadi kita itu bisa menggunakan e-learning sebagai media pembelajaran karena karakteristiknya itu sangat mudah digunakan dan simpel. Kemudian karakteristik yang kedua menurut Nur Salam yaitu memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Dari kesinilah nanti akan mempelajari mengenai faktor penggunaan e-learning yang akan dijelaskan oleh Mbak Liliana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Septin. Faktor penggunaan e-learning yang pertama yaitu ramah lingkungan. Dengan menyediakan alternatif dari pembelajaran berbasis kertas, e-learning dapat menjadi cara efektif bagi institusi tertentu. Yang kedua, menghemat banyak waktu dan uang. Dalam sistem belajar konvensional, seorang guru biasanya terlebih dahulu memberikan instruksi kepada seluruh murid tentang materi yang akan dipelajari di hari itu. Meski terdengar sepele karena sudah menjadi kebiasaan, hal ini ternyata cukup menyita waktu. Kabar baiknya, situs e-learning mampu memotong waktu instruksi tersebut. Akhirnya baik guru dan murid bisa menghabiskan waktu banyak untuk melakukan hal-hal yang disukai. Yang ketiga ada disesuaikan pada era digital. Sudah tak terhitung berapa banyak aspek kehidupan yang berpindah-pindah karena digital. Jadi sebetulnya sistem e-learning ini sudah sangat pas dengan kondisi kehidupan saat ini. Di era digital yang serba cepat seperti sekarang, pasti dari kita membutuhkan sesuatu yang praktis dan fleksibel. Sistem e-learning mampu memenuhi kebutuhan tersebut dalam aspek pendidikan. Pemanfaatan e-learning dalam media pembelajaran yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi aktif dari peserta didik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar mandiri peserta didik sehingga peserta didik tidak selalu bergantung kepada temannya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas materi pendidik dan pelatih, di mana materi yang bisa diberikan oleh pendidik akan meningkatkan kualitasnya karena bisa mengambil dari berbagai sumber yang ada. Yang keempat, meningkatkan kemampuan penampilan informasi dengan perangkat teknologi informasi, di mana dengan perangkat yang biasa sulit dilakukan. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan e-learning dalam media pembelajaran. Yang pertama adalah kelebihan e-learning, yakni memberikan fleksibilitas, interaktivitas, kecepatan visualisasi melalui berbagai kelebihan dari masing-masing media. Menurut LT-Charpo, learning memiliki 4 kelebihan, yaitu 1. Lebih mudah diserap, artinya bisa menggunakan fasilitas media berupa gambar, teks, animasi, dan suara dan video. Yang kedua adalah jauh lebih efektif dalam
biaya, artinya tidak perlu instruktur, tidak perlu minimum audiensi, bisa di mana saja, bisa kapan saja, murah untuk diperbanyak. Nah, yang ketiga, jauh lebih ringkas, artinya tidak banyak formalitas kelas pada pokok bahasan mata pelajaran atau sesuai dengan kebutuhan. 4. Tersedia 24 jam atau per hari, 7 hari atau per minggu. Artinya penugasan materi tergantung pada semangat dan daya serap siswa, bisa dimonitor, bisa diuji dengan tes. Nah, jadi media learning ini juga bisa digunakan 24 jam, seperti absensi yang bisa dilakukan ketika jam 7 pagi sampai jam 24 malam. Nah, dan selanjutnya bisa dilakukan untuk masalah penugasan itu bisa sampai 3 hari, 1 hari, 5 hari, dan sampai 1 minggu. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari learning. Nah, kekurangan learning ini menurut Garvilova adalah pembelajaran dengan model learning membutuhkan peralatan tambahan seperti HP, laptop, komputer, monitor, dan peralatan lain sebagainya. Nah, kekurangan dari learning juga menurut Nur Salam sebagai berikut. 1. Kurangnya interaksi pada pengajar dan pelajar atau bahkan antar pelajar itu sendiri. 2. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebagainya, membuat tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. 3. Proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Nah, dari proses ini itu kebanyakan yang diajarkan adalah teori-teori daripada materi pendidikan atau seperti praktek. Nah, adalah berubahnya peran pengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konversial kini dituntut untuk mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan IDE. Nah, jadi pengajar harus bisa dan lebih paham tentang teknologi informasi community, nah yang disebut dengan ITE. Nah, kelima, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Nah, jadi kekurangannya adalah ketika ada mahasiswa yang rumahnya pelosok desa, mungkin keterbatasan internet atau jaringan, itulah yang akan berpengaruh dalam pembelajaran learning tersebut. Keenam, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet. Nah, jadi kebanyakan ada mahasiswa yang gaptek, gagal teknologi, ya akan menghambat suatu pembelajaran learning. Contoh, ketika ada Meet atau Classroom atau pembelajaran lain sebagainya, tapi mahasiswa tersebut tidak memiliki alat untuk belajar tersebut, itulah yang akan menghambat dalam pembelajaran tersebut. Yang ketujuh adalah kurangnya penguasaan bahasa komputer. Nah, ketika mahasiswa meskipun dia sudah mempunyai laptop atau komputer, mungkin kebanyakan mahasiswa masih belum bisa mengaplikasikan fungsi dari komputer atau laptop tersebut. 8 adalah akses pada komputer yang memadai dapat menjadikan masalah tersendiri bagi peserta didik. 9. Peserta didik bisa frustasi jika mereka tidak bisa mengakses grafis, gambar, dan video karena peralatan yang tidak memadai. Nah, jadi ada mahasiswa ketika
diberikan tugas oleh sang pengajar, itu mungkin ketika seperti contoh ketika mahasiswa tersebut diberikan tugas untuk membuat video atau tugas untuk menghasilkan lainnya, mungkin untuk peralatannya untuk mengakses atau mengirim video tersebut ke learning mungkin akan terhambat jika mahasiswa tersebut tidak bisa mengakses. Karena apa? Karena terbatas waktu yang sudah ditentukan. Yang ke-10 adalah tersedianya infrastruktur yang bisa dipenuhi. Informasi dapat bervariasi dalam kualitas dan akurasi sehingga panduan dan fitur pertanyaan diperlukan. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat merasa terisolasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.